Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin. La mubaddilina wa la mughayyirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudnibin wa qaidil gurril muhajjalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini Al-Fakir akan membacakan salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun mundiyat wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun wa salasun kafaratun. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, sungguhnya kata baginda ada tiga perkara yang bisa menyelamatkan kita. Ada tiga perkara yang bisa membinasakan kita. Ada tiga perkara yang bisa mengangkat derajat kita. Dan ada tiga perkara yang bisa menjadikan kifarat kepada dosa-dosa kita. Kita sekarang akan membahas poin yang pertama, yaitu sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Salasun munjiyat, sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Mukhlisatun bi sahibiha minal adab, bisa menyelamatkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal munjiyatu wa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu bir ridha wal ghadab. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun tiga yang bisa menyelamatkan hidup kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala adalah, yang pertama adalah dia mempunyai rasa takut dalam keadaan tersembunyi ataupun dia terang-terangan. Taqwa Allah bisirri, khasyatullah ta'ala bisirri wal alaniyah. Dan yang kedua, qasdu fil faqri wal ghina, dia merasakan sederhana hidupnya dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kekayaan. Dan yang ketiga, wal adlu bir ridha wal ghadab, dia adil dalam keadaan ridha dan keadaan benci. Tiga perkara ini kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menyelamatkan hidup kita. Kita diselamatkan oleh Allah dari adab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khasyatullah fi sirri wal alaniyah,
merasa takut kepada Allah dalam keadaan sirri wal alaniyah, dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Khasyatullah, takut kepada Allah itu aina makanu, aina makuntum, dimanapun Anda berada harus takut kepada Allah. Di pasar kita harus takut kepada Allah, di sawah harus takut kepada Allah, di tempat dagang harus takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah kebanyakan berdasarkan tempat. Kalau kita di masjid kita takut kepada Allah, kalau kita di madrasah lagi ngaji kita takut kepada Allah, kalau kita menguburkan mayit di kuburan kita takut kepada Allah. Tapi di luar itu kita tidak merasa takut kepada Allah. Kita merasakan bahwa hadirnya Allah hanya di masjid saja, padahal kehadiran Allah itu dimanapun Allah melihat kita. Oleh karena itu kita harus takut di mana-mana, karena Allah melihat kita pun di mana-mana. Bukan hanya di masjid saja, di pasar pun kita harus takut kepada Allah. Bukan hanya di madrasah saja, di tempat kerja pun kita harus takut kepada Allah. Itulah disebut khasyatullah ta'ala bisirri wal alaniyah. Orang yang takut kepada Allah, maka dia akan diberikan keselamatan hidupnya. Al-munjiyat, orang yang akan diselamatkan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan diberi keselamatan dunia dan di akhirat. Takut kepada Allah itu bermakna, bisa jadi bermakna haibah. Takut karena haibah. Takut kepada Allah bisa jadi akibat dari khasyah. Ada juga takut kepada Allah itu akibat dari rahbah. Kita merasakan takut kepada Allah bisa jadi karena haibah. Haibah adalah karena kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan sesama kita makhluk Allah, ada juga rasa takut kepada sesama makhluk Allah yang mempunyai haibah yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Umpamanya kita melihat orang pintar, ada rasa lihat keagungan Allah menciptakan kepintaran, sehingga ketika melihat orang pintar kita merasa minder. Itu minder itu merasa takut. Kita melihat orang kaya kita melihat orang kaya, kadang-kadang kita merasa minder dengan kekayaannya. Kita melihat pangkat orang yang orang punya pangkat, kita dengan sendirinya akan merasa diri kita itu punya rasa takut pada orang punya pangkat, karena beliau itu punya haibah, punya kewibawaan, keagungan. Padahal semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pusatnya haibah, pusatnya keagungan. Allah yang mengamukan makhluknya, Allah yang memberi pangkat kepada makhluknya, Allah yang memberi kepintaran kepada makhluknya. Seyogyanya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun menjadi cerminan supaya kita merasakan haibah yang ada di makhluk itu, benar-benar bahwa haibah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat keagungan Allah, maka timbullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mempunyai jamal. Kita manusia punya kecantikan. Kita manusia punya kegantengan. Allah mempunyai jamal. Jamal Allah jangan melihat zatnya, tapi lihatlah ciptaan Allah. Bagaimana indahnya ciptaan Allah berupa alam sekitar. Bagaimana bintang, indahnya bintang, bulan ketika malam. Bagaimana indahnya matahari. Banyak orang yang
berangkat untuk melihat indahnya matahari, itu sifat jamal Allah dari makhluknya. Kita lihat bagaimana luasnya lautan, indahnya lautan, itu kegunaan Allah. Kita lihat bagaimana pemandangan yang begitu indah, itu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat jamalnya Allah, maka akan timbul rasa takut karena lihat jamalnya Allah. Seperti kita melihat seorang orang cantik atau orang ganteng, ada rasa risih, ada rasa minder. Begitu juga kalau kita melihat jamalnya Allah, makhluk ciptaan Allah yang diciptakan, bagaimana indahnya alam dunia ini, maka akan terlontar dalam ucapan kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, Engkau ciptakan makhlukmu alam ini tidak ada yang sia-sia. Itu lihat dari haibah keagungan Allah akan menimbulkan rasa takut. Ketika kita tidak takut, Allah dengan melihat suatu alam dunia ini tidak terlintas bagaimana indahnya Allah, akan Allah tibakan rasa takut itu dengan merusak. Umpamanya kita tidak takut bagaimana indahnya, tidak terlihat bagaimana indahnya laut. Allah ciptakan tsunami sehingga kita melihat laut itu menjadi takut. Dengan keagungan Allah, kita banyak indahnya alam, ada gempa, sehingga kita takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rasa takut itu ditimbulkan dari ketika kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi timbul rasa takut itu karena haibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa takut juga akan timbul karena khasyah. Rasa takut khasyah itu timbul karena ilmu. Oleh karena itu dalam suatu ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hamba Allah di golongan para alim ulama. Ulama itu takut karena Allah, karena ilmu. Ulama itu adalah jamak dari kata alim, orang yang berilmu. Orang yang banyak ilmunya itu disebutnya ulama. Senantiasa orang yang senantiasa tambah ilmunya, banyak ilmunya, disebut ulama itu orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau orang yang tambah ilmu tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan ulama, itu cendekia, biasa saja. Tapi orang yang tambah ilmunya, dia seperti padi tambah tunduk takut kepada Allah, itulah ulama. Banyak di antara kita yang paham ilmunya, yang banyak ilmunya, tapi dia tidak merasa takut kepada Allah, itu bukan ulama. Tapi kalau tambah ilmunya, dia merasa takut kepada Allah, itulah ulama. Orang yang mempelajari ilmu biologi umpamanya dari Al-Quran, karena juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempelajari ilmu fisika diambil dari Quran sehingga timbul dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun orang mempelajari ilmu agama di pesantren sehingga dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya, itu disebutnya ulama. Dimanapun kita mencari ilmu menimbulkan rasa kita takut kepada Allah, maka itulah disebutnya ulama. Walaupun dia diam di pesantren, mempelajari ilmu di pesantren, tapi dengan ilmunya dia tidak merasa takut kepada Allah, bukan ulama.
ilmunya hanya untuk memperhias dirinya saja, tidak ada rasa takut kepada Allah, itu bukan ulama. Jadi kalau ulama itu timbul rasa takutnya karena ilmunya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi khasyah itu rasa takut kepada Allah yang awalnya ditimbulkan dari ilmu. Karena kita mempelajari ilmu, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul rasa takut kepada Allah taala. Yang ketiga, rasa takut itu juga bisa timbul karena rahbah. Rahbah itu artinya karena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul adab dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur, dalam arti bersyukur itu melaksanakan ibadah, berpotensi amal kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah secara ritual atau sosial, itu ibadah, itu disebutnya syukur. Ketika panca indah digunakan untuk melaksanakan ibadah ritual ataupun sosial, itu disebutnya bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita mempunyai panca indah kita, badan kita tidak digunakan untuk taat kepada Allah, sebaliknya untuk maksiat kepada Allah, maka itu disebutnya kufur. Ketika kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat akan dicabut. Inna adzabi lasyadid. Sungguhnya adabku adalah pedih. Adab Allah itu bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan kita rasakan. Bisa jadi dengan ketidaknyamanan hidup, bisa jadi dengan tidak tentraman hidup. Banyak orang yang banyak harta tapi dia hidupnya tidak tenang, itu adab dari Allah. Banyak orang yang pangkatnya tinggi tapi dia hidupnya stres, itu adab dari Allah. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia keadaannya, dia orang kaya hidupnya tenang, dia miskin hidupnya tenang, dia punya pangkat hidupnya tenang, dia tidak punya pangkat hidupnya tenang, dia bersyukur kepada Allah, maka hidupnya akan diberi ketenangan. Itu ketenangan itu merupakan pahala yang tidak terasa. Tapi siksaan itu ketidaktenangan hidup kita di akhirat. Ketika kita melaksanakan maksiat, kita takut ancaman Allah. Itu disebutnya rahbah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutnya bukan hanya takut kepada manusia. Kalau takut kepada manusia, kita tidak akan disiplin, karena manusia itu kita bisa sembunyi dari pandangan manusia. Tapi kalau kita takut kepada Allah, dimanapun kita akan takut kepada Allah, tidak pandang tempat. Itu yang pertama. Baginda, yang pertama adalah yang akan menyelamatkan kita, yaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal qasdu bil faqri wal ghina. Ay at-tawassut bil ma'isyah bi allam yajawiz fil had wa radha bidzalik. Orang yang qasdu itu tawassut sederhana dalam ma'isyah, dalam kehidupannya. Jadi walaupun kita kaya, kita hidup sederhana, itu akan membahagiakan kita, menyelamatkan kita. Walaupun kita kaya, kita tetap hidupnya sederhana, apalagi fakir.
Karena kesederhana tersebut mempunyai kemanfaatan yang sangat besar. Harta kita banyak, tapi kita hidupnya sederhana, itu punya kemanfaatan yang sangat besar. Yang pertama, dia akan mengetahui jati diri sendiri. Dia akan mengetahui dirinya itu adalah seorang yang diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengetahui bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Kita lahir ke alam dunia, tidak ada selai pun baju yang kita bawa. Apa yang akan kita banggakan? Sehingga dengan hidup sederhana, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan keluar dari lisannya sesuatu doa yang indah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi ibadikas salihin bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah berilah aku kekuatan, beri aku ilham, berikan aku untuk bersyukur kepada nikmat-Mu, nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Beri aku kekuatan, berilah aku untuk bisa bersyukur kepada orang tuaku. Wan amal salihan, dan berilah aku untuk bisa bersyukur, beramal soleh. Kita minta kepada Allah. Padahal semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Sehingga orang yang hidupnya sederhana, dia akan mengetahui bahwa semuanya itu ada pemberian dari Allah. Sehingga dia tidak merasakan bahwa dirinya itu yang mempunyai sesuatu. Tetap kekayaan itu sifat geniknya Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita orang yang sederhana mengetahui jati dirinya bahwa jati kita itu dikayakan oleh Allah. Sehingga hidupnya sederhana. Tapi umpamanya hidupnya berpoya-poya, dia tidak akan mengetahui jati dirinya sendiri. Seolah-olah kekayaannya adalah miliknya pribadi. Seolah-olah kekayaan itu hasil usahanya. Banyak orang yang kaya, yang berusaha tapi hidupnya tidak kaya. Banyak orang yang tidak berusaha tapi hidupnya kaya. Itu karena kekayaan itu diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manfaat orang yang hidup sederhana itu rohatun nafs. Hidupnya akan tenang, hidupnya rohatun nafs. Karena banyak tanggungan yang kita beli, harta yang kita dibelikan, misalnya belikan mobil, ratus puluhan kita beli mobil, sehingga timbul tanggung jawabnya lebih banyak. Kita belikan tanah, timbul jawab biayanya, tanggungannya lebih banyak. Sehingga hidupnya tidak merasa tenang. Karena harta yang dia punya harus kita urus. Mobil yang kita punya harus kita urus semuanya. Sehingga dia hidupnya tidak akan merasa tenang. Pikirannya hanya melihat hartanya saja. Cukup untuk kebutuhan, bukan untuk dipamerkan. Jadi kalau umpamanya kita tidak sederhana hidupnya, hartanya dipoyak-poyakan, maka hidupnya tidak tenang. Tapi kalau orang kaya hidupnya sederhana, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dan hidupnya pula akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manfaatnya yang kembali adalah qanaatul, dia akan merasa cukup hidupnya. Banyak di antara kita tambah kaya tapi tambah hidupnya kurang. Punya uang 1 miliar pengen 2 miliar, tambah uang 2 miliar pengen 4 miliar, terus pengen. Karena dia hidupnya tidak qanaah. Tapi orang yang qanaah itu hidup sederhana, orang yang hidup sederhana itu dia akan merasakan
hidupnya akan cukup karena diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemanfaatan. Oleh karena itu kata baginda, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sederhana adalah ketika kita dalam keadaan mempunyai harta, dalam kekayaan, walaupun kita dalam keadaan kefakiran. Dan terakhir kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Bi ayyaghdaba lillah wa yarda liridha. Dia adil ketika dia ridha walaupun dia lagi ghadab oleh benci karena Allah dan ridhonya pun karena Allah. Adil itu bukan artinya menyamaratakan. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Itu disebut adil. Orang yang hidupnya adil, maka dia akan bisa menempatkan dirinya di mana dia tempatnya. Adil itu ada adil kepada Allah. Allah itu khaliq. Kita itu makhluk. Orang yang adil kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kondisi bahwa tugasnya kita adalah makhluk yang diciptakan. Orang yang diciptakan pasti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh penciptanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak memerintahkan kepada manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu khaliq yang diibadahi. Kita makhluk yang beribadah. Ketika kita merasa diri itu mempunyai sifat-sifat khaliq, kita sudah tidak adil. Allah itu mempunyai sifat mutakabbir. Allah itu mempunyai sifat suci. Allah itu mempunyai ghani. Sesuatu yang maha luar biasa itu milik Allah. Ketika kita merasa kaya, maka kita tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maha kaya Allah. Kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa punya jabatan, yang punya jabatan tinggi raja-raja itu yang raja di raja Allah. Ketika kita mempunyai diri kita, merasakan diri kita lebih dari orang lain, karena punya jabatan, dia tidak adil karena jabatan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi kekayaan sehingga kita lupa pada orang lain, dia tidak adil bahwa kekayaannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu pada kondisi kita, adil kepada Allah itu jangan menuhankan diri kita. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita jangan dituhankan. Kita tetap sebagai makhluk untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya harta, mengabdilah dengan hartanya. Punya pangkat, mengabdi kepada Allah dengan pangkatnya. Punya jabatan, mengabdi kepada Allah dengan jabatannya. Begitupun kita diberikan kesolehan, jangan merasa diri soleh. Kita mengabdi kita kepada Allah dengan sifat sucinya Allah Subhanahu wa taala. Itu adil kepada Allah. Ada juga adil kepada diri kita pribadi. Ala nafsi. Kita diberi oleh Allah badan yang harus kita jaga. Kita jangan dolim badan kita dengan merusak badan kita. Oleh karena itu kan kita diharamkan untuk bertato karena kita tidak adil kepada diri kita. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah jangan dirubah. Karena merubah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dia tidak adil.
Apa yang dia ya apa yang kita makan harus bermanfaat. Ketika kita makan sesuatu yang tidak bermanfaat yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama kita tidak adil kepada diri kita pribadi. Makan sesuatu yang diharamkan itu Allah melarang untuk keselamatan kita. Allah melarang mabuk, Allah melarang makan makanan yang mengandung alkohol, makanan-makanan yang diharamkan. Itu adalah untuk kemanfaatan kita. Ketika kita memakannya, kita tidak adil kepada diri kita, sehingga karena melanggar apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dolim kepada diri kita, kita akan celaka. Al-adlu ala nafsi. Mana waktunya ibadah, mana waktunya kerja. Pagi untuk ibadah, malam untuk tidur. Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat malam itu persiapan dulu, qailulah. Dan ketika bangun tidur, Rasulullah tidur kembali. Menjelang sebelum adzan subuh, beliau tidur karena beliau menghargai diri sendiri, nafsunya, dirinya dihargai. Jangan kembali. Ada orang pengajian sampai subuh, pagi-pagi tidur. Malam itu bukan untuk belajar. Malam itu untuk tidur. Sebagiannya untuk melaksanakan ibadah. Pagi untuk bekerja. Jangan kembali. Untuk mencari maisha di waktu pagi. Sehingga banyak orang yang melaksanakan seperti itu menjadi citra jelek bagi orang lain yang notabene orang non muslim. Lihat orang Islam, waktu orang kerja dia hanya tidur karena malamnya pengajian. Kita harus adil melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu tidur pakai tidur, waktu makan pakai makan, waktu kerja pakai kerja, waktu ibadah pakai ibadah. Itulah adil kepada diri. Jangan porsi diri kita untuk melaksanakan amal ibadah, tapi ada waktu luang untuk istirahat. Bahkan kita perlu untuk rekreasi. Itu kan adil kepada kita. Tidak melulu di masjid, tapi kita bisa untuk rekreasi, untuk menghilangkan stres. Itu juga adil kepada diri kita. Jadi adil juga kepada badan kita, kita harus adil. Ada juga adil itu kepada manusia. Manusia kita, karena kita butuh kepada orang. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita kaya, jangan bagaimana kita bisa membangun rumah kalau tidak ada tukang bangunan. Kita kaya, bagaimana kita makan kalau kita tidak ada para petani. Walaupun kita kaya, kita hargai orang yang di bawah kita. Kita hargai petani, kita hargai tukang tembok, kita hargai orang-orang di bawah kita. Karena beliau itu orang yang bisa menjadikan apa yang kita inginkan. Adil, jangan sampai kita menghina orang yang di bawah kita karena kita butuh. Adillah kepada manusia. Jadilah diri kita itu khairun nas, anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat bagi seluruh manusia. Harus adil kepada manusia karena kita hidup bukan tidak bisa hidup sendiri, tapi kita hidup karena orang lain. Tidak ada orang kaya kalau tidak orang miskin. Tidak ada orang pintar kalau tidak ada orang bodoh. Tidak ada pejabat, tidak pemimpin kalau tidak ada masyarakat.
Ketidak orang soleh kalau tidak ada orang maksiat. Oleh karena itu orang yang kaya harus mencintai orang miskin. Pejabat harus mencintai rakyatnya. Orang yang soleh harus mencintai orang yang banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adil kepada manusia. Jadikanlah diri kita orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu bukan hanya bermanfaat dalam ubudiyah, bermanfaat ritual, tapi justru bermanfaat secara sosial. Bahkan intinya ibadah adalah sosial. Kita beribadah bukan untuk Allah, karena Allah Maha Kaya. Kita berpuasa bukan untuk Allah, Allah Maha Kaya. Kita zakat, kita haji bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita pribadi, supaya diri kita itu bermanfaat bagi diri dan bagi lingkungan, bagi manusia yang lain. Suatu hari Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, tahun ini para sahabat hanya seorang orang yang diterima ibadah hajinya. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, cuma seorang? Ya, tahun ini hanya seorang orang yang diterima ibadah hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orangnya itu ada di kampung anu, orangnya seperti ini, seperti ini. Dikasih tanda kepada sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga oleh para sahabat dicarilah orang tersebut. Lalu ketika dilihat ada tanda-tandanya, kampungnya sudah tahu dan tandanya juga pas. Lalu sahabat tersebut bertanyalah kepada orang yang ada tanda dari Rasulullah SAW, yaitu orang yang diterima ibadah hajinya. Lalu kata sahabat kepada orang yang ditandai Rasulullah tersebut, ditanya, apakah saudara pernah ibadah haji? Kata orang itu, saya tidak pernah ibadah haji. Kata sahabat, saya melihat Rasulullah SAW bahwa Anda, tanda-tanda itu ada di Anda. Mustahil Rasulullah itu bohong. Tempatnya cocok, orangnya cocok. Kata seorang tersebut, saya itu pengen ibadah haji, cuma tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena uangnya saya kasihkan kepada tetangga saya yang lagi sakit. Jadi dia itu tadinya mau berangkat haji, tapi karena tetangganya sakit, maka uangnya itu dikasih kepada tetangga. Ternyata yang diterima ibadah haji mabrur itu orang yang mencintai tetangganya. Walaupun dia tidak melaksanakan ibadah haji, tapi niatnya, ibadahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang merasa bangga. Setahun 3 kali, 4 kali ibadah umroh, bolak-balik Mekah, Indonesia, Mekah, Indonesia. Dia merasa bangga telah melaksanakan ibadah, sementara tetangganya tidak dia diperhatikan. Justru kita lihat tetangga kita yang kelaparan, tetangga kita yang butuh makan, tetangga kita yang butuh anaknya diberikan pendidikan, disekolahkan, dipesantrenkan. Kita simpati pada tetangga tersebut. Bisa jadi sholat kita diterima karena kita simpati pada orang tersebut. Seperti halnya tadi, orang yang diterima ibadah haji ternyata bukan orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang mengasihi kepada tetangganya.
Jadi iman amal ibadah yang diterima oleh Allah itu bukan hanya ritual. Ritual itu harus mencerminkan sosial. Oleh karena itu ba'dul ulama memberikan ta'rif tentang orang soleh itu adalah al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Orang yang melaksanakan hak Allah dan hak hambanya Allah. Jadi kalau orangnya hak Allah ibadah saja, tapi dia tidak melaksanakan, sosialnya jelek, maka bukan orang soleh. Orang soleh sosialnya bagus, tapi dia tidak pernah ibadah, itu juga bukan orang soleh. Jadi seimbang antara ritual dan sosial. Ada juga adil dalam bai'ah, adil kepada lingkungan. Jangan kita merusak lingkungan. Jangan kita membuang sampah sembarangan. Biasakan dari kita pribadi untuk mencintai lingkungan kita. Kadang kita menganggap enteng membuang sampah satu. Mungkin satu, tapi kalau banyak ya jadi banjir. Mulai dari kita pribadi untuk adil kepada lingkungan kita. Maka orang yang adil itu, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk malam ini 3 perkara yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang sederhana dalam hidupnya. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang adil. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.